Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu dan salam sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau senantiasa mengasihi kami di dalam perjalanan hidup kami ini. Tuntunlah kami Tuhan dikala kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ai songon na di bagasan Adam saluhuk mate, songoni di bagasan Kristus sude dipangulu. Dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Di antara semua orang yang pernah dibangkitkan, mengapa hanya kebangkitan Kristus yang menjadi pokok bagi semua kebangkitan yang lain? Jawabannya terdapat pada bagian ini. Atau jika kita punya kesempatan, marilah kita baca secara keseluruhan 1 Korintus pasal 15 ini. Kristus dikontraskan dengan Adam. Keduanya bukan sekedar berdiri secara individual. Mereka adalah representasi dari suatu kelompok. Keduanya adalah kepala perjanjian yang berbeda. Sebagai kepala perjanjian yang lama, Adam telah gagal. Tatkala dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perbuatan itu tidak hanya membawa konsekuensi buruk bagi dirinya sendiri, melainkan seluruh keturunannya. Sejak saat itu semua manusia tunduk kepada kematian, dari satu orang menjalar ke semua orang. Situasi sebaliknya terjadi pada mereka yang berada di dalam Kristus. Keberhasilan Kristus sebagai kepala perjanjian yang baru memberi jaminan kehidupan yang baru pula bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dari satu orang berimbas pada semua orang. Sebagian orang mempersoalkan kontras antara Adam dan Kristus. Penghisapan ke dalam Adam sebenarnya tidak benar-benar terjadi secara natural. Ini bukan proses yang pasif dari pihak yang diwakili oleh Adam. Mereka yang berdosa di dalam Adam pada akhirnya memang melakukan dosa mereka sendiri. Dosa asal membuat mereka melakukan dosa aktual. Dan yang dihakimi oleh Allah bukanlah dosa asal itu, melainkan buahnya, yaitu dosa-dosa aktual. Jadi sebagaimana orang-orang yang akan dibangkitkan bersama Kristus secara aktif, dalam arti mengambil keputusan telah beriman. Demikian pula dengan orang-orang yang mati di dalam Adam, telah secara aktif memilih dan melakukan dosa-dosa mereka. Sahabat yang diberkati Tuhan, dalam keberimanan kepada Kristus, kita mengalami kebangkitan dan menerima kehidupan yang kekal. Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan itu. Kristus telah mengalahkan kematian, di mana ketika Adam memakan buah pohon pengetahuan, maka Adam atau manusia menjadi tunduk di bawah kuasa kematian itu. Namun dalam beriman kepada Kristus, maka bagian kita menjadi kehidupan selama-lamanya. Dengan kesadaran dan kesungguhan kita mengikuti tuntunan dan perintah Kristus sebagai kehidupan kita. Sebab hanya di dalam Kristus kita percaya ada kehidupan selama-lamanya, sementara di luar Kristus hanya ada kematian selama-lamanya. Kiranya kasih Kristus menolong kita menjadi pribadi yang senantiasa setia beriman
hanya kepadanya saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa setia, beriman, percaya kepada Kristus. Hanya karena di dalam Kristus kami beroleh kehidupan. Kami beroleh kebangkitan. Terima kasih Tuhan, semua itu hanya karena kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.